Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Taruna-Taruni kelas 11 SMK 1 Kabupaten Tangerang. Oke, berhubung minggu ini kalian belajarnya daring, jadi tolong disimak video yang sudah Ibu buat ini biar materinya tidak ketinggalan ya, Nak. Nah, ini yang akan kita bahas adalah lembar LKPD khusus di bagian garis singgung lingkaran. Jadi nanti akan Ibu kasih beberapa contoh dan beberapa jawaban dari LKPD dan tolong tuliskan di LKPD kalian masing-masing. Jelas ya, Nak? Siap ya? Jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertiannya dulu. Apa sih garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran adalah garis lurus yang memotong lingkaran tepat di satu titik dan selalu tegak lurus dengan jari-jari. Ibu ulang. Garis singgung lingkaran adalah garis lurus yang memotong lingkaran tepat di satu titik dan selalu tegak lurus dengan jari-jari. Nah, mana tuh yang disebut sebagai garis singgung? Nah, garis singgung kalau kita zoom ini di gambar yang ini, Nak. Yang disebut sebagai garis singgung adalah ini. Ini garis singgung. Ini garis singgung. Ini sama ini. Ini yang disebut sebagai garis singgung. Jadi, garis lurus yang memotong tepat di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari. Tanda tegak lurus adalah ini. Besarnya 90 derajat. Begitu ya. Garis singgung persekutuan yang akan kita bahas ada dua, yaitu garis singgung persekutuan luar yang disimbolkan sebagai L kecil dan garis singgung persekutuan dalam yang disimbolkan sebagai D kecil. Oke. Yang pertama, mau kita bahas tentang garis singgung persekutuan luar atau L kecil. Dari gambar ini kita zoom. Mana sih yang disebut sebagai garis singgung persekutuan luar? Yang disebut sebagai garis singgung persekutuan luar yang ini. Nih. Jadi kalau nanti yang ditanya gambarnya seperti ini, berarti kamu disuruh mencari garis singgung persekutuan luar atau L kecilnya. Oke ya. Dari gambar ini, selain ada garis singgung persekutuan luarnya, ada juga R kecil, R besar, sama P. Apa tuh bedanya? Kalau R kecil adalah jari-jari lingkaran yang kecil, kalau R besar adalah jari-jari lingkaran yang besar, dan P adalah jarak dari pusat lingkaran yang kecil dengan pusat lingkaran yang besar, atau bisa disingkat jarak antar kedua pusat lingkaran. Ibu ulang ya. L adalah garis singgung persekutuan luar. P adalah jarak pusat kedua lingkaran. R besar adalah jari-jari lingkaran yang besar. R kecil adalah jari-jari lingkaran yang kecil. Dan untuk rumus dari garis singgung persekutuan luar atau L, rumusnya itu L sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Lalu yang kedua yaitu garis singgung persekutuan dalam atau D kecil. Dari gambar ini, mana sih yang disebut sebagai garis singgung persekutuan dalam? Yang disebut sebagai garis singgung persekutuan dalam atau D kecilnya adalah garis ini. Jadi kalau nanti soalnya dalam bentuk gambar dan gambarnya seperti itu, seperti ini, yang garisnya miring, berarti kamu disuruh mencari garis singgung persekutuan dalam.
Dan komponen R besar, R kecil, sama P-nya itu juga sama. Jadi tolong tuliskan lagi masing-masing pengertiannya. Kalau untuk rumus, antara garis singgung persekutuan luar dan dalam itu sebenarnya sama. Hanya bedanya, kalau misalnya garis singgung persekutuan luarnya itu R-nya dikurang, tapi kalau garis singgung persekutuan dalam, R-nya itu ditambah. Jadi, D sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Gitu. Ibu ulang ya. Kalau garis singgung persekutuan luar, R-nya dikurang. Kalau garis singgung persekutuan dalam, R-nya ditambah. Jelas ya, Nak? Berikutnya Ibu akan ke latihan soal sebagai contoh. Tolong disimak baik-baik. Yang pertama, besar garis singgung persekutuan dalam pada gambar di bawah ini adalah, jelas kalau di soal nomor 1 yang ditanya adalah besar garis singgung persekutuan dalam alias D. Jadi kita pakai rumus D. Sebelum kita pakai rumus D, kita bedah dulu di gambar ini tuh ada komponen apa aja. Jadi di gambar ini ada 14 cm, 4 cm, sama 30 cm. Nah, 14 cm ini adalah jari-jari lingkaran. Karena ini lingkaran yang besar, berarti ini R kapital atau R besar. Lalu yang 4 cm ini juga jari-jari, karena lingkarannya kecil berarti ini R kecil. Lalu 30 cm adalah jarak dari P ke Q, yang artinya jarak kedua pusat atau ini dianggap sebagai P. Gitu ya. Kita tulis rumusnya dulu. D sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar, karena D itu tadi R-nya ditambah ya. R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Next, kita substitusi masing-masing unsurnya. Jadi akar P-nya tadi 30 ya. Berarti ini 30 derajat dikurang R besarnya tadi 14 ditambah R kecilnya 4 dikuadratkan. Ini akar panjangnya lagi. Berikutnya kita hitung akar 30 kuadrat, berarti artinya 30 kali 30. 30 kali 30 900 dikurang 14 ditambah 4 itu kan 18. Berarti 18 kuadrat. 18 kuadrat itu artinya 18 dikali 18. Berapa itu? 324. Berarti selanjutnya 900 dikurangi 324. Hasilnya adalah 576. Nah, sekarang kita cari akar berapa yang hasilnya 576. Yaitu 24. Berarti panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 24. Nah, misal kalian ada yang bingung, kok 24? Karena sebenarnya kalau 24 dikali 24 itu hasilnya adalah 576. Jadi akar 576 adalah 24. Gitu ya, Nak? Jadi akar itu bukan artinya dibagi 2, bukan. Kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita baca dulu. Gambar berikut merupakan dua buah lingkaran yang berpusat di P dan Q. Panjang jari-jari PR 12 cm dan QS 5 cm. Jika PQ sama dengan 30 cm, maka panjang RS adalah. Nah, di sini
Di soal nomor 2, nggak dikasih tahu kamu nyuruh nyari garis singgung persekutuan luar kah atau dalam kah. Tapi kalau dari gambar udah jelas kalau itu nyari garis singgung persekutuan luar. Nih, yang dicari garis ini. Oke, yaitu garis RS. Ini sebagai L. Informasi-informasi yang ada di soal kita substitusi ke gambar. PR 12 cm. PR tuh yang mana? PR tuh yang ini. Ini PR. Ini 12 cm. Kemudian ada QS. QS itu katanya 5 cm. QS tuh yang mana? QS itu ini. Ini 5 cm. Dan PQ. PQ katanya 30 cm. PQ yang mana? Ini PQ. P ke Q. PQ 30 cm. Kalau udah kita analisis, berarti di sini 12 sebagai R kapital, 5 sebagai R kecil, dan 30 sebagai P. Kalau udah, maka panjang RS. RS tadi adalah garis singgung persekutuan luar, berarti kita pakai rumus L. L sama dengan akar P kuadrat dikurang. Kalau kalau L, R-nya dikurang. Berarti ini R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Akar P-nya tadi 30. Berarti 30 kuadrat dikurang R besarnya tadi 12. R kecilnya 5. Kalau sudah kita hitung kembali, 30 kuadrat hasilnya 900. 12 dikurangi 5 hasilnya adalah 7. Berarti ini 7 kuadrat. 7 kuadrat berarti 7 kali 7 berarti 49. 900 kurangi 49 hasilnya adalah 851. Dan kebetulan akar 851 itu nggak ada. Jadi jawabannya cukup 851 saja. Gitu. Next, nomor 3. Nomor 3 tidak akan Ibu bahas sampai tuntas karena ini masih mencari panjang garis singgung persekutuan luar atau mencari L. Tapi akan Ibu bahas komponennya satu-satu, nanti kamu lanjutkan sendiri. Di gambar ini ada 2 lingkaran besar di sebelah kiri sama lingkaran kecil di sebelah kanan. Lingkaran yang besar jari-jarinya 15, berarti ini sebagai R kapital atau R besar. Terus yang 8 cm itu adalah jari-jari lingkaran yang kecil, berarti ini sebagai R. Terus di sini ada 2 cm. Tapi 2 cm itu jarak dari ujung lingkaran ke ujung lingkaran. Sedangkan kalau misalnya mau nyari L, kan kita butuh R besar, butuh R kecil, sama P dong. Nah, P itu adalah jarak dari pusat lingkaran yang besar ke lingkaran yang kecil. Berarti jaraknya dari titik A sampai titik B, dari ujung sampai ujung. Nah, berapa tuh? Ini kita udah tahu kalau dari sini sampai sini, jaraknya adalah 2 cm. Berarti dari sini, dari titik A sampai ujungnya jaraknya berapa? Yaitu si jari-jari, 15 cm. Nah, terus si B, dari titik B sampai ke ujung lingkarannya jaraknya berapa? Yaitu 8. Berarti P dari sini sampai sini panjangnya adalah 15 tambah 2 tambah 8. Berapa tuh? 25. Berarti untuk mencari L di nomor 3 adalah tadi akar P kuadrat ya. Berarti akar P kuadrat, P-nya 25 dikuadratin,
dikurang, kalau nyari L, R-nya itu dikurang, berarti nanti 15 dikurangi 8 kuadrat. Nah, berikutnya silakan kalian hitung sendiri. Oke, kita ke nomor 4. Kita baca soalnya dulu. Diketahui dua buah lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama 2,5 cm dan jari-jari lingkaran kedua 4,5 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 24 cm, maka jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah berapa cm? Kita analisis soalnya. Di sini ada kalimat jari-jari lingkaran pertama 2,5. Nih, jari-jari lingkaran pertama 2,5. Berarti ini R dong. Lalu ada jari-jari lingkaran kedua 4,5 cm. Berarti R juga. Tapi kalau ngelihat dari besarnya, maka yang 2,5 sebagai R kecil, kalau yang 4,5 sebagai R besar. Jelas ya? Berikutnya, jika panjang garis singgung persekutuan dalam adalah, berarti panjang garis singgung persekutuan dalam adalah 24 cm, maka si 24 cm ini sebagai garis singgung persekutuan dalam alias D. Maka jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah, karena ini udah maka yang ditanya adalah jarak pusat kedua lingkaran alias yang ditanya adalah P. Gitu. Kalau udah dan kita sudah analisis, yang diketahui kan R kecil, R gede, dan D. Berarti kita pakai rumus D. Karena yang diketahuinya adalah D. Kita pakai rumus D atau garis singgung persekutuan dalam. D sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil dikuadratin. Nah, D tadi nilainya kan 24 tuh, ya kan? Berarti di sini bukan lagi D, tapi D-nya kita ganti 24 sama dengan akar. Nah, P-nya kan belum tahu, berarti tetap P kuadrat dikurang R-nya 4,5 ditambah R kecilnya 2,5 terus dikuadratin. Ini akarnya kita panjangin. Ini tetap 24, berarti P kuadratnya tetap, karena yang kita hitung adalah yang di dalam kurung dulu. 4,5 ditambah 2,5 hasilnya 7 kuadrat. Next, P kuadrat ditambah 7 kuadrat itu kan nggak bisa dihitung. Karena P itu huruf, 7 itu angka. Dia beda jenis, jadi nggak bisa dihitung. Terus gimana dong? Caranya adalah kita hilangkan akarnya dulu. Cara ngilangin akar, yang sebelahnya dikuadratkan. Jadi 24 kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang 7 kuadrat. 7 kuadrat itu hasilnya 49. 24 kuadrat berapa? 24 kuadrat itu 24 kali 24, hasilnya 576 sama dengan P kuadrat dikurang 49. Lagi-lagi Ibu ingatkan, P kuadrat dikurang 49 itu nggak bisa karena beda jenis. Terus gimana dong? Berarti negatif 49-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Dari dikurang pindah jadi ditambah. 576 ditambah 49 berapa? 625.
625 sama dengan P kuadrat. Kita maunya P, nggak mau P kuadrat. Berarti ngilangin kuadrat gimana? Ngilangin kuadrat tinggal diakarin. Berarti ini menjadi akar 625 sama dengan P. Nah, berapa P-nya? Akar 625 berapa? Akar 625 itu adalah 25. Maka jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah 25 cm. Next, kita ke contoh terakhir yaitu nomor 5. Pada dua buah lingkaran yang berbeda, panjang garis singgung persekutuan luarnya 24 dan jarak kedua titik pusat 26 cm. Jika panjang jari-jari lingkaran besar 18 cm, maka berapakah panjang jari-jari lingkaran kecil? Kita bedah dulu soalnya. Di sini dibilang panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 24 cm. Berarti 24 ini sebagai garis singgung persekutuan luar alias L. Oke ya. Next, ada jarak kedua titik pusat 26 cm. Jarak kedua titik pusat itu apa? Itu adalah P. Berarti 26 cm ini adalah P. Berikutnya, panjang jari-jari lingkaran besar 18 cm. Berarti 18 cm ini adalah R besar. Yang ditanya, berapakah panjang jari-jari lingkaran kecil? Maka yang ditanya R kecil. Kalau kita lihat dari soal, ini kan yang diketahui L, R besar, dan P. Rumus yang dipakai yang mana? Rumus yang dipakai adalah garis singgung persekutuan luar, yaitu L. Karena yang diketahui L. Jelas ya? Kita pakai rumus L. L sama dengan akar P kuadrat dikurang, kalau L, R-nya dikurang. Lanjut. L-nya tadi berapa? L-nya itu 24. Sama dengan P-nya itu tadi 26. Berarti ini 26 kuadrat dikurang. R kapitalnya adalah 18 ya. 18 dikurang R kecilnya belum tahu, tetap R. Udah. Kita hitung yang bisa dihitung dulu. Berarti 26 kuadrat. 26 kuadrat artinya 26 kali 26. Berapa? 676. Next, untuk yang R, ini angka, ini huruf, nggak bisa dikurangi dong. Berarti tetap tidak berubah bentuknya. 18 dikurangi R kuadrat. Kalau udah kita lihat lagi. Ini nggak bisa dihitung. Apalagi dikurangin ini, berarti nggak bisa dihitung dong. Karena ini nggak bisa dihitung, berarti kita hilangkan bentuk akar dengan cara seperti nomor 4. Ngilangin akar berarti yang sebelah dikuadratkan. Maka 24 kuadrat sama dengan 676 dikurang 18 dikurang R kuadrat. 24 kuadrat berapa? 24 kuadrat itu 576 sama dengan 676 dikurang 18 dikurangi R kecil kuadrat. Nah ini kan nggak bisa dihitung. Berarti yang kita hitung ini pindah. Yang tadinya plus jadi dikurang. 576 dikurangi 676 berapa? 100 ya.
100 sama dengan negatif 18 dikurang R kuadrat. Ingat, tadi 676-nya kan dikurang. 500 dikurangi 600 kan hasilnya negatif ya. Jadi ini negatif 100. Kalau kita lihat di ruas kiri sama ruas kanan sama-sama ada negatif, ini boleh kita coret. Jadi sisanya 100 sama dengan 18 dikurangi R kuadrat. Nah, lo, ngitungnya gimana nih yang si R kecil? Ini kan ada kuadrat nih, Nak. Ada kuadrat kan? Jadi kita hilangkan dulu kuadratnya. Dengan cara sebelahnya diakarin. Jadi akar 100 sama dengan 18 dikurangi R. Akar 100 berapa? 10 sama dengan 18 dikurangi R. Berarti R-nya adalah 18-nya pindah, jadi 10 dikurangi 18 sama dengan negatif R. 10 kurangi 18, negatif 8 sama dengan negatif R. Negatif sama negatif hilangin aja, berarti R-nya jadinya 8. Maka jari-jari dalam soal itu adalah 8 cm. Gitu, Nak. Terima kasih sudah mau menyimak penjelasan dari Ibu. Ingat ya, Nak, dicatat. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.